Pada umumnya, orang berpikir investasi, mengelola keuangan, keputusan bisnis, itu diambil berdasarkan data-data dan rumus-rumus rumit yang dapat menunjukkan nih apa yang kita harus lakukan, apa keputusan terbaik yang harus kita ambil. Tapi dalam realitanya, orang-orang tidak mengambil keputusan hanya dengan melihat data saja, tapi mereka mengambil keputusan juga dari informasi di berita, broadcast-broadcast di WhatsApp, iklan, rekomendasi, dan obrolan dengan teman, dan juga yang terakhir adalah pengalaman unik seorang individu. Nah, pengalaman unik tiap individu inilah yang menarik. Seseorang yang baru membeli saham sebelum pandemi COVID dan tiba-tiba terkena krisis yang bisa mengalami kerugian hingga puluhan persen dalam waktu singkat, pasti akan memiliki pandangan yang berbeda dengan orang yang baru berinvestasi saham saat pasar sedang naik tinggi atau bullish. Nah, di buku Psychology of Money, karya Morgan Housel memberikan pandangannya bahwa ada unsur psikologi dalam seseorang mengambil keputusan, baik itu keputusan tentang keuangan, investasi, keputusan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar nih 14 poin utama yang disajikan di buku ini yang newbie investor sudah rangkumkan untuk kamu. Yuk langsung kita masuk ke poin pertama. Poin pertama, pengetahuan tidak sama dengan aksi. Kalau kamu kenal seorang perokok, besar kemungkinan orang tersebut sudah tahu kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan, bisa menyebabkan sakit dan efek lainnya. Tapi pengetahuan tersebut tidak akan membuat orang tersebut berhenti merokok kan? Ada faktor lain yang menyebabkan perokok tetap merokok. Bisa jadi untuk melepas stres, mencari inspirasi, dan lain sebagainya. Ini juga yang terjadi dengan pengetahuan keuangan kita. Kita tahu nih kalau nabung dan investasi adalah hal yang baik. Tapi terkadang justru pengeluaran untuk kesenangan kita malah jauh lebih besar dan menghabiskan jatah investasi atau tabungan kita. Poin kedua, pengalaman unik membentuk keputusan kita. Pernah nggak sih kamu berpikir, buat peliharaan kok mau ya sampai keluar uang sekian rupiah? Atau untuk fangirling boyband Korea, bisa ya keluar uang yang nggak sedikit? Nah, kita bisa belajar nih bahwa kita tidak bisa menilai keputusan seseorang itu dengan kacamata kita. Fenomena fangirling sebuah boyband atau girl band juga membuat newbie investor sangat penasaran. Kok mau ya sampai ada yang terbang ke luar negeri untuk nonton konser secara live? Yang tentunya harga tiket pesawat dan tiket konser itu nggak murah. Belum lagi merchandise, photocard, dan lain sebagainya yang itu semua nggak murah itu harganya. Newbie investor mendengar seseorang yang bercerita tentang kisah fangirlingnya dan mendapatkan bahwa ternyata dengan membelanjakan uangnya untuk fangirling, itu membuat ia bersemangat untuk bekerja dan mencari uang yang lebih banyak lagi. Jadi ia bisa pergi lebih jauh lagi, beli merchandise yang lebih banyak lagi, dan lain sebagainya. Ya, dalam hal ini nggak bisa dibilang salah juga untuk seseorang fangirling kalau bisa membuat ia lebih bersemangat menjalani hari-harinya kan. Di dunia investasi, seseorang yang baru masuk saham saat sebelum pandemi, dan saat pandemi dihajar habis-habisan investasi sahamnya, mungkin akan kapok dan kalau ada teman atau saudaranya yang mau investasi saham, langsung diceritakan pengalaman buruknya. Atau mungkin juga ada orang yang ikut-ikutan investasi saham dan beli saham yang gorengan. Sehingga mengakibatkan uangnya hilang karena ya begitu digoreng dibanting habis-habisan. Tapi di sisi lain mungkin juga ada yang saat pandemi belum beli saham dan saat bullish justru merasakan cuan yang lumayan saat pandemi mulai recover. Kedua orang ini memiliki pengalaman yang unik yang berbeda yang membentuk cara mereka masing-masing dalam berinvestasi dan melihat pasar saham. Poin ketiga, hoki atau keberuntungan. Siapa yang gak kenal dengan tokoh ini? Ya, ini adalah Bill Gates, bilioner yang mayoritas kekayaannya berasal dari Microsoft. Nah, tahukah kamu fakta bahwa Bill Gates pertama kali bisa memulai membangun fondasi Microsoft karena ia mendapatkan akses komputer pada saat SMA? Dan tahukah kamu kalau di tahun 80-an, komputer itu masih sangat langka dan SMA Bill Gates adalah satu-satunya di dunia yang memiliki komputer pada saat itu? Tentunya kita tidak boleh menutup mata bahwa Bill Gates adalah seseorang yang jenius dan bekerja keras. Visinya untuk membuat setiap rumah memiliki komputer juga membawa Microsoft seperti saat ini. Tapi kita tidak boleh melupakan juga bahwa hoki atau keberuntungan mengambil peran juga dalam kesuksesan seseorang. Poin keempat, gak pernah puas. Sebagai manusia, rasa tidak pernah puas sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun ketamakan atau keserakahan dapat menghancurkan seseorang. Maka tentukan nih rasa puas kamu kalau dalam nominal uang berapa.
atau setelah mencapai target tertentu. Jangan sampai kamu mengambil keputusan buruk yang mengancam hal-hal yang kamu sudah punya untuk hal yang kamu tidak perlu atau sebetulnya nggak perlu-perlu banget. Poin kelima, compounding. Tahukah kamu kalau Warren Buffett yang sekarang memiliki kekayaan kurang lebih 100 miliar dolar, sekitar 88 miliar dolar yang ia miliki dihasilkan setelah berumur 65 tahun? Walaupun investasi adalah skill yang ia miliki, tapi waktu juga menjadi sahabat dalam mengumpulkan kekayaannya. Jangan mengganggu pertumbuhan uang dalam portofolio investasi bila tidak terpaksa. Poin keenam, tetap kaya. Investasi yang baik adalah konsisten tidak melakukan kesalahan fatal. Mempertahankan uang adalah lawan dari mengambil resiko yang tidak perlu. Investor perlu optimis untuk masa depan, tapi di sisi lain juga paranoid akan hal yang mungkin terjadi hingga menghalanginya ketujuan masa depannya. Poin ketujuh, kebebasan. Kemampuan untuk melakukan hal yang kamu mau, kapanpun kamu mau, dengan siapa kamu mau, dan selama yang kamu mau adalah hal yang tidak ternilai harganya. Waktu adalah dividen yang paling tinggi yang uang dapat beli. 8. Barang mewah. Kalau kamu pernah beli barang yang lumayan mahal, misalnya handphone baru, motor baru, mobil baru, dan lain sebagainya, pasti ada perasaan bangga dan mungkin teman-teman sekitar kamu memuji kamu. Wah, keren banget ya. Jadi pengen juga deh, kata teman kamu. Jika kamu berpikir dengan barang-barang mewah dan barang yang mahal, kamu mendapatkan rasa hormat orang sekitar kamu, mungkin kamu harus kecewa. Pada akhirnya, kesederhanaan, rendah hati, kebaikan, dan hormatlah yang membawa orang sekitar kamu memberi rasa hormat padamu, bukan barang mahal yang kamu miliki. Poin ke-9, jadi kaya bukan terlihat kaya. Menghabiskan uang untuk menunjukkan pada teman-temanmu betapa banyak uang yang kamu miliki adalah jalan tercepat menuju kebangkrutan. Kalau kamu perhatikan, orang sekitar kita banyak terdiri dari orang-orang yang terlihat sederhana, padahal rekening banknya dan investasinya sangat besar, dan di sisi lain, ada orang yang terlihat kaya, tapi sedang diambang kebangkrutan. Poin ke-10, menabung. Menabung adalah jurang antara ego dan pemasukan kamu. Semakin besar egomu, semakin kecil juga kamu dapat menabung. Menabung dapat dilakukan dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Pengeluaran yang lebih sedikit dapat dilakukan dengan keinginan yang lebih sedikit. Keinginan akan lebih sedikit bila kamu tidak memperdulikan apa yang orang lain pikir tentang kamu. Tingkat menabung yang lebih tinggi tentunya akan membawa kamu ke kekayaan yang lebih cepat. Poin nomor 11, surprise. Hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bisa terjadi kapanpun. Pelajaran yang penting kita ambil dari surprise atau kejutan adalah dunia penuh dengan kejutan. Dalam dunia investasi nih, pentingnya kita melakukan diversifikasi, jangan menaruh seluruh kekayaan kamu dalam sebuah keranjang atau dalam sebuah aset kelas. Dalam sisi kesehatan, proteksi kesehatan kamu dengan asuransi. Poin ke-12, margin of safety. Buat rencana bila rencana yang kamu buat tidak berjalan sesuai dengan rencana. Margin of safety adalah hal yang paling efektif untuk menjalani hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kami pernah bahas mengenai margin of safety secara lengkap tentang investasi, dirangkum di buku Investor Nilai, yang kamu bisa tonton dengan klik di kanan atas ya. Poin ke-13, perubahan selalu terjadi. Rencana jangka panjang adalah hal yang sangat sulit untuk dibuat, karena goal dan keinginan kita dapat berubah-ubah dengan seiring berjalannya waktu. Apa yang kamu mau di masa depan, kemungkinan akan berubah. Jadi, hindari rencana yang sangat ekstrim untuk masa depanmu. Misalnya, mengharapkan pertumbuhan investasi 50% setiap tahunnya. Tentu itu adalah hal yang sangat ekstrim, dan malah bisa menghancurkan rencana keuangan kamu. Kalau ada perubahan, jangan ragu untuk hapus rencana awalmu dan buat rencana yang baru. Poin ke-14, perbedaan strategi. Berhati-hati menerima saran dari orang yang bermain permainan yang berbeda dengan kamu. Seorang investor saham akan memiliki tujuan jangka waktu investasi yang berbeda dibanding seorang trader jangka pendek. Harga yang saat ini terlihat menarik, mungkin bagi orang lain terlihat tidak menarik bila memakai strategi yang berbeda. Seorang trader mungkin hanya akan melihat pergerakan harga dalam waktu yang jangka pendek seperti harian, mingguan, atau bulanan. Tapi mungkin bagi seorang investor dapat melihat untuk jangka waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan.
Kurang lebih itu 14 poin terpenting yang newbie investor dapatkan dari buku Psychology of Money karya Morgan Housel. Apakah kamu sudah membaca buku ini? Apa poin yang paling mengena saat kamu membaca buku ini? Yuk share di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling bertukar pikiran. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten seputar investasi, review buku, dan lain sebagainya. Terima kasih and see you on the next video. Bye!